Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya terapkan di SDN Sidomulyo pada sesi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Sidomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sidomulyo beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Sidomulyo. Yang keempat, diseminasi tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Bowo SPD sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibimbing oleh Ibu Istiana. Kepada Ibu Istiana dipersilakan. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Sidomulyo yang saat ini diwakili oleh Bapak Jupri SPD SD. Kepada Bapak Jupri SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat
dan pada saat ini telah berada di ruangan ini. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Guru SDN Sidomulyo, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau telah memberi kita kesempatan terutama kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan perpustakaan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada suatu rintangan apapun. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapat hikmah dari beliau. Dari sini perlu sampaikan, adapun pada hari ini kita diadakan berkumpul di ruangan ini yaitu gunanya penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Madang Suku 2, tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan di dalam penyampaian ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Cuman itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan kita terima. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara yang keempat yaitu diseminasi tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Madang Suku 2, tahun pelajaran 2023-2024 yang akan dipaparkan oleh Bapak Andi Bowo SPD sebagai narasumber kita pada hari ini. Kepada Bapak Andi Bowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sidomulyo yang mewakili, Bapak Ibu Guru SDN Sidomulyo serta staf tata usaha SDN Sidomulyo yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Madang Suku 2, tahun pelajaran 2023-2024 sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif pada kegiatan calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Komering Ulu Timur tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan diseminasi ini, alangkah baiknya Bapak Ibu pada kesempatan hari ini untuk menggugah situasi atau mencairkan situasi pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan ice breaking dulu ya. Agak rumit ice breakingnya, tapi bisa mengubah suasana kita yang mungkin kurang konsentrasi, insya Allah akan konsentrasi ya. Baiklah, sebelum melihat gambar di depan ya, coba tebak dulu gambar yang pertama itu ya. Coba apa itu? Sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi. Coba diperhatikan lagi. Saya pesan lagi ya. Nah, gigi dicabut udah hitam. yang pertama Demam tinggi. demam tinggi. Yang kedua Ukuran sepatu. ukuran Sepatu. sepatu. Yang ini pohon. Perhatikan dong, di explore dulu, Ada pohon, ada orang mandi. Pak? Pohon keramat. Pohon keramat. Yang S-nya itu dibuang jadi T. Yang sebelahnya itu ada rel, ada orang makan, ada P, ada G. Relatan.
apa? Relakan. Relakan Berbagi. relakan berbagi. Bagus, luar biasa. Berikutnya apa itu? Banting tulang. Coba ini lagi. Banting. Banting. Nah, Apa itu tidak jelas. ada banteng, ada ikan, ada es, ada ayam. Ayo, Banting. banteng, Banteng. Jadi P. Jadi P. Sayap. Dan saya. eh? Ayam. Masih bingung? Nah sebelahnya, Saya. ayo. Memang. Ya. Ada ada buah mangga, ada huruf Teng. N, ada tank baja. Banting. Mengganting. Banteng. Memanggil. Mengganting. Coba, Memang. memang Menantang. bagaimana? Memang. Nyerah. Memang ganteng. Memang Ya. Memang sebelahnya ini belum ketemu nih. Belum ketemu Pak. Ayo. Ini teng itu banting. Ada banteng, ada ikan, ada ayam. Bantingkan sayap. Membentangkan sayap. Bentangkan. Coba kita lihat kuncinya. Nah, tuh ya. Ada demam tinggi, ada Nasi tadi belum. Nasi belum tadi. Nasi sudah alam. si. Benteng. Terus Membentangkan sayap. Memang ganteng. Salam. Memang ganteng. Tadi kelewat yang menahan nasinya tidak ada ya? Ya, semalam. Ya, nggak ada. Kira-kira dari ice breaking ini apa yang bisa Bapak Ibu ambil pelajarannya? Kira-kira? Ya. Kita senantiasa harus berpikir kritis dan tanggap dengan situasi, ya. Nah, teliti ini termasuk pembelajaran yang sangat penting, ketelitian dalam mencermati sebuah setiap permasalahan, ya. Dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu dengan pendekatan-pendekatan yang berpihak kepada anak. Berikutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mendesiminasikan aksi nyata pada modul 1-4 tentang budaya positif di SD Sidomulyo. Ya, apa itu budaya positif? Ya, merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, atau budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Ya, nah, jadi budaya positif ini bukan sesuatu hal yang instan. Ya, minta tolong di apa? Jadi Bapak Ibu, ya, budaya positif ini bukan sesuatu hal yang instan. Maksudnya apa? Yang di sekolah kita ini yang sudah merupakan budaya-budaya positif selama ini sudah diterapkan, contohnya apa kira-kira? Ya, berdoa sebelum belajar. Itu salah satu budaya-budaya yang sudah membudaya dan tidak lagi ada paksaan jika anak itu melakukan. Ya, tapi kalau anak-anak itu masih diperintah, itu berarti belum membudaya. Ya, bukan dikatakan budaya positif. Ya, jadi memang dia lahirnya dari kesadaran anak-anak itu. Ya, kalau misal karena ada aturan, itu belum dikatakan budaya positif. Ya, karena belum lahir dari diri anak itu, belum lahir dari kesadaran mereka. Lanjut. Nah, ya, dalam budaya positif ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal,
yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan secara restitusi, berikutnya posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan pembuatan masih ada ya, pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang disiplin positif. Nanti ada budaya positif. Ini ada sekarang ada disiplin positif. Ya. Apa disiplin positif? Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya. Yang memiliki motivasi internal. Maksudnya apa? Bukan eksternal, bukan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam dirinya. Ya. Kalau motivasi itu ditimbulkan dari luar, ya dari guru, ini kan dari luar karena ada yang memerintah. Berarti bukan dikatakan disiplin positif, bukan dikatakan disiplin positif. Ya, nah yang dimaksudnya apa? Ya memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak itu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu berangkat pagi karena aturan, karena diikat Bapak Ibu datang pagi itu karena aturan di sekolah berangkatnya jam 7. Ya, takut kena marah. Itu bukan motivasi internal. Ya, berarti dalam diri Bapak Ibu dan anak-anak belum ada motivasi dalam dirinya. Masih ada motivasi eksternal. Ya. Nah, bagaimana mewujudkan motivasi internal itu? Ya, motivasi dalam diri, ya. Berarti harus menumbuhkan kesadaran diri bahwa ini adalah tanggung jawab. Anak-anak juga sama, bahwa saya memang harus berubah dan saya memang belajar adalah kebutuhan saya. Nah, bagaimana mewujudkannya? Itu adalah trik dan strategi dari Bapak Ibu, ya, dan berangkat dari diri kita dulu sebagai guru, ya. Jadi kalau kita ini disiplin positif ini akan diterapkan, berarti berangkatlah dari diri kita, mulai dari diri kita, ya. Dan motivasinya bukan eksternal, tapi motivasinya internal, motivasi dalam diri, bukan eksternal, karena ada suatu aturan, ada takut karena dihukum, karena pengen dihargai, karena ingin mendapat pujian, berarti adalah motivasi eksternal, ya. Yang memotivasi Bapak Ibu, ya, ingin berangkat lebih pagi, anak-anak ingin berangkat pagi karena dia ingin mendapat pujian, karena dia ingin mendapat penghargaan, terus karena ada sebuah hadiah, siapa yang berangkat pagi nanti Bapak Ibu kasih hadiah. Berarti masih ada motivasi eksternal, belum motivasi internal. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Next. Nah, sekarang disiplin positif itu dapat mengajarkan anak bertanggung jawab ternyata, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, yang pertama toleransi, apalagi saling menghargai, tenggang rasa, tolong menolong, ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan, ya. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Ya, dia memahami bahwa ini adalah motivasi dalam diri saya, bukan karena pengen dipuji oleh guru kelasnya, bukan karena itu adalah aturan kelas, ya, harus berangkat pagi, bukan, tapi karena sudah terpanggil jiwanya, ya, sudah terpanggil. Melihat ada sampah langsung diambil, melihat ada teman jatuh langsung ditolong, melihat ada guru langsung dijabat tangan. Ini adalah kebiasaan atau budaya-budaya positif yang datang dari dalam diri anak, bukan karena pengaruh eksternal, tapi pengaruh internal. Lanjut. Sekarang kita lihat nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, dan gotong royong serta kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, inilah yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini yang diharapkan, ya, agar anak-anak agar ke depan anak-anak itu seperti ini loh. Ya, yang diharapkan beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
gotong royong dan kreatif. Siapa yang mewujudkannya? Pengaruh internal tadi, bukan pengaruh kita. Ya, nanti kita akan belajar posisi kontrol. Ya, bagaimana posisi kontrol kita? Siapa yang bisa mengontrol kita? Siapa yang bisa mengontrol orang lain? Nanti kita akan belajar. Selanjutnya, next. Sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu sekarang ada di mana posisinya? Nah, ya, motivasi anak-anak ada di mana sekarang posisinya? Tuh, ya, sekarang Bapak Ibu akan menjawab dalam hati. Anak-anak saya takut, anak-anak saya diem, anak-anak saya rajin, karena apa? Ya, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak berarti dia percaya bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Ini adalah kewajiban saya, ya, yang harus saya lakukan. Nah, berarti posisi yang mana yang tepat? Posisi 1, 2, 3. Yang diharapkan posisi 3. Luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu belum bisa mengatakan anak-anak saya sudah posisi 3. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan, ya, dalam kehidupan real di kelas, ya. Anak-anak pada posisi 1 dan 2 semua. Dia melakukan kegiatan itu kan pengen lepas dari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain, gitu, ya. Next, dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita memberi penghargaan itu, anak akan berdampak seperti ini. Ya, dengan penghargaan itu ini berdampak. Saya baru tahu, gitu, karena saya ikut kegiatan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak, ternyata luar biasa. Ya, selama ini apa yang kita lakukan mungkin kurang tepat. Ya, makanya ayo, ya, bersinergi. Sudah ada Bu Nela yang sudah daftar, saya cek, ya, Pak Dodi, ayo lanjut nyusul, dan guru-guru yang lain, agar nanti bisa menerapkan bagaimana ilmu dari guru penggerak yang sebenarnya, yang sejati. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kenapa? Ya, dengan penghargaan orang lain akan bisa iri, ya, bisa mereka jadi sombong, ya. Jadi pengaruhnya jangka panjang, Bapak. Ya, ada jangka pendek, temannya bisa ribut, kamu. Itulah akan membuka peluang untuk praktek bullying, gitu, ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Benar itu. Contoh, ada temennya, ya, dikasih penghargaan, luar biasa ini kan Bapak kasih hadiah ini segala macam, ya. Yang temannya pasti iri. Aku juga bisa. Nah, tetapi dalam konteks tertentu, penghargaan juga dibolehkan, ya, tapi dalam konteks tertentu dan tidak terikat, ya. Nah, itu ada posisi bahwa anak ini perlu mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak harus pakai hadiah, penghargaan tidak harus pakai suatu yang luar biasa, tapi dengan pujian luar biasa, ya, dengan ucapan yang membuat anak-anak itu motivasi intrinsiknya, yang motivasi internalnya ini bisa muncul, ya. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Berikutnya, penghargaan menghukum. Dan yang terakhir, penghargaan motivasi dari dalam diri. Ini, ya, jadi ini pengaruh penghargaan, dihukum anak itu sebenarnya kalau kita beri penghargaan, ya. Next, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini motivasi internal,
yang tadi sudah saya jelaskan, ya, next. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi saya sudah sampaikan, sekarang Bapak Ibu akan mengetahui posisi saya selama ini letaknya di mana. Selama ini mungkin Bapak Ibu belum memahami saya letaknya di mana posisi saya itu. Apakah sebagai penghukum? Ya, apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Ya. Sebagai penghukum apa contohnya? Patuhi aturan saya atau awas nanti. Itu penghukum ternyata. Atau kamu selalu saja salah. Ya, gak ada benernya kamu ini. Dasar. Nah, itu sebagai penghukum posisi kita. Ya. Misalnya siapa? Nela, sini kamu. Sudah tahu bapak ibu ini, ya, kalau berangkat harus pagi, ya. Coba kamu sekarang bersihkan itu sebagai penghukum ternyata kita, ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya Bapak Ibu, Bapak sangat kecewa dengan kamu, merasa anak itu bersalah nanti. Oh ya Allah, ternyata saya salah ya Bu. Ini dampaknya apa Bapak Ibu? Anak akan menjadi rendah hati, rendah diri, rendah diri, merasa dirinya paling tidak punya apa-apa, merasa anak tidak, saya nggak bisa apa-apa, menjadi rendah diri anak itu, tidak percaya diri ujung-ujungnya. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, ya, masih ngeyel. Ada seperti itu? Kecewa aku dengan kamu, ya. Sudah Ibu kasih tugas, gak selesai, kecewa. Terus lagi, contohnya apa? Yang anak membuat merasa bersalah, kira-kira, ya. Jadi kalimat itu ternyata posisi Bapak Ibu membuat merasa bersalah. Lanjut. Nah, sekarang posisi sebagai teman, ya. Seperti ingatnya tadi, ya, sebagai penghukum merasa bersalah. Sekarang posisi Bapak Ibu sebagai teman. Ayo bantulah ibu-ibu, ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Sebagai teman posisi Bapak Ibu, ya. Ayo bantu, ya. Sini. Ayo bersihkan. Malulah ibu nanti kalau dilihat kepala sekolah nggak bersih. Nah, ya. Terus lagi, sini, ya. Coba ingat kemarin ibu bantu apa, ya. Dia posisi ibu ini sebagai teman mereka, ya. Nah, yang keempat ini sebagai pemantau. Contohnya apa? Ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, masih ingat apa yang ibu perintahkan? Ya, coba kemarin apa kesepakatan kita? Ini pemantau, ya. Kalimat itu sebagai Bapak Ibu sering ucapkan di kelas. Peraturannya apa hari ini? Ya. Kenapa tidak melaksanakan tugas? Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa bisa seperti itu? Kalimat-kalimat itu Bapak Ibu sudah posisinya sebagai pemantau. Ya, yang terakhir sebagai manajer. Ini yang posisi ini yang diharapkan. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, contohnya apa kalimatnya? Apa yang kita yakini? Berarti keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini manajer kita itu. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini manajer. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jika kamu melaksanakan melanggar keyakinan itu, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Ini manajer, seorang manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai posisinya di teman, bukan sebagai pemantau, tapi Bapak Ibu sebagai manajer, memanage kelas itu. Ya, setiap kegiatan, setiap ada permasalahan. Di SD tidak ada guru BK. Siapa guru BK? Bapak Ibu guru BK. Ya, tugas guru BK bukan
untuk mengatasi anak yang berkelahi. Tapi apa? Ada potensi anak yang sudah muncul, Bapak Ibu gali agar anak lebih percaya diri. Ya, ini tugas guru BK. Ada anak yang mungkin dia kurang percaya diri, mungkin dia sudah punya kelebihan, malu untuk menyampaikan. Bapak Ibu yang mengangkatnya, menggalinya. Ayo, kamu bisa melakukan. Orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Itu adalah cara memotivasi anak-anak. Ya. Jadi kira-kira dari 1 sampai 5 tadi posisi Bapak Ibu di mana? Di mana? Posisi 1, 2, 3, 4, 5. Bu Santi posisi di mana? Masuk posisi 2. 3 sebagai teman. Iya. Jadi mau posisi di mana? Sebagai teman. Ada posisi sebagai pemukul? Kadang-kadang ya. Kadang. Ya. Ada sebagai posisi sebagai pemantau? Ada. Siapa yang tidak masuk? Hari ini. Ayo. Ya. Ada. Kenapa nggak masuk? Kemarin siapa nggak masuk? Angkat tangan. Itu toh. Iya. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, anak tidak masuk. Nanti kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak itu bisa ngambil uang? Kenapa anak itu bisa mencuri makanan teman? Kenapa anak itu ribut? Kenapa anak itu tidak nyaman di kelas? Karena 5 kebutuhan dasarnya tidak ada yang salah satunya tidak terpenuhi. Kita akan belajar. Next. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Kemarin sudah dibentuk ya, keyakinan kelas. Sekarang kita akan belajar. Apakah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat sudah mengarah ke kalimat positif, ya, atau kalimat negatif? Ya, tidak boleh terlambat. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Positifnya? Itu positif. Tidak boleh mencuri, ya kan? Negatif itu. Positifnya menjaga barang di kelas bersama-sama. Itu kalimat positif. Ini ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelasnya. Yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu bukan guru saja, tapi atas dasar murid. Ya, murid yang membuat keyakinan kesepakatan. Ada di situ saling menghargai, situ saling menghormati, tepat waktu, harus izin kalau keluar kelas. Nah, itu ide mereka. Ya, Bapak Ibu tahu, tugas Bapak Ibu apa? Mengambil pilihan kata yang tepat. Kalimat negatif dari anak-anak tadi kita buat kalimat positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Jawabannya ada. Bisa dibaca di situ. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, benar? Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan, benar? Benar. Yakin Bapak Ibu bahwa berkendaraan itu pakai helm pasti akan selamat? Tidak. Yakin ya? Itu memang ada keyakinan. Banyak orang yang selamat karena helm. Banyak kan? Yakin kita? Kalau itu menjadi keyakinan, mengapa harus dibuat aturan? Ya kan? Sesuatu yang menjadi keyakinan kita, ya. Contoh, ini contoh kecil saja. Apa hubungannya dikerik sakit orang sakit kepala terus dikerik badannya? Apa hubungannya? Karena yakin bahwa sembuh. Ya, Bapak Ibu menulis di dalam kelasnya.
ya, hadir tepat waktu, ya. Anak-anak sudah mengetahui bahwa itu keyakinan saya, ya, hadir tepat waktu, ya. Tapi kalau dia aturan, dia akan terikat, ya, karena ada aturan maka dia harus datang tepat waktu, bukan dari dalamnya, bukan dari internalnya tadi, ya, tapi dia merasa yakin bahwa kalau saya hadir tepat waktu, saya akan memperoleh pelajaran. Tapi kalau anak yang tidak motivasinya tadi dari luar, eksternal tadi, ya, dia tidak akan sadar. Yang penting dia duduk, ikuti aturan, dengarkan, belajar, pulang. Tapi kalau anak yang memang sudah lahir internal, pengaruh motivasi internal tadi, dia akan datang tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban. Dan saya perlu untuk menerima pendidikan dari atau pelajaran dari guru tersebut. Ini yang harus kita bangun, ya. Next, pembentukan keyakinan sekolah. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya. Berikutnya, keyakinan berupa pernyataan yang universal. Berarti pernyataan yang nilai-nilai kebajikan tadi. Terus, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, cukup 5, 4, ya, atau 6 paling banyak, yang sampai 10, 15 peningan. Jadi bisa merangkum seluruh, ya, padahal maknanya sama, gitu, ya. Contoh, ya, tepat waktu. Terus lagi yang sama, ya, yang sama maknanya. Tidak boleh terlambat, kan sama kan? Tepat waktu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pemilihan diksinya, pemilihan katanya, ya, yang ada persamaan kata. Bapak Ibu rangkum menjadi satu kalimat saja, ya, jadi tidak terlalu banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Siapa warga kelas? Berarti Bapak Ibu beserta siswanya. Khususnya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan plek sampai 1 tahun, ya. Bapak Ibu cross check, Bapak Ibu revisi, review ulang. Apakah keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik? Tuh, ya. Dalam 1 minggu atau minggu berikutnya kita refleksi keyakinan kelas dengan anak-anak, ya. Next, ini lihatlah daftar peraturan bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan menempelkan kalimat-kalimat ini termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan, ya. Nanti akan dibuat kelompok atau langsung saja ini kelompok 1, 2, dan 3, itu, ya. Tempelkan, nanti ditempelkan di di meja itu, nanti tempelkan di dinding, ya, pakai pop. Kalau nggak tolong Pak Jun, ya, silakan nanti ditulis, ya. Kelompok 1 warna kuning, nomor 7, ya. Kelompok 2 boleh tuh langsung ditempelkan di situ. Kelompok 1 tempel itu langsung, nggak apa-apa. Terus kantornya ditempel situ atau yang tertera di dalamnya, ya. Nilai kebajikan kan banyak, tanggung jawab, itu aja apa ya? Ya. Tempel dulu, yang itu tinggal nulis, ya. Berarti ini dibagi 2, nilai kebajikan, terus lagi sebelahnya keyakinan kelas. Ya, tempel dulu di mana. Nilai kebajikan.
jalan kelas. Boleh di sini. Kayaknya udah. Bawahnya wae lah. Bawahnya sini. Ya. Silakan Bapak Ibu ditempelkan yang mana yang termasuk yang 16, mana termasuk nilai kita. Jadi di bawahnya ini garis ya. Kemudian nilai-nilai apa yang tertuang di bawahnya itu. Nah, di sini. Di sampingnya juga ambil lagi tidak apa-apa. Ya, foto sebelah. Masih banyak. Ya. Kalau dia keyakinan kelas ya, misalnya keyakinan kelas. Pesan apa yang disampaikan dari kalimat itu? Ini sebenarnya lainnya. Kalau berjalan melalui koridor itu apa yang tujuan? Berjalan melalui koridor. Koridor melalui koridor. Jadi tujuannya apa itu? Kenapa dia harus jalan untuk apa? Gitu kan? Dilarang merokok itu apa? Gitu ya? Kenapa dilarang merokok? Nah, berarti silakan dituangkan. Ada yang diharapkan Bapak Ibu, kenapa kok harus keyakinan kelas itu? Tujuannya untuk apa? Nah, itu silakan ditulis ya. Selesai?
Jalan menggunakan itu budaya sabar, sabar melatih kesabaran, biar kita kesabaran. Karena Bapak Ibu silakan menempati tempat posisinya masing-masing berkelompok. Silakan beda ya, biasa kita semua. Jadi bagi silakan. Instruksinya ya, instruksinya perhatikan. Satu orang menjadi penunggu ya, yang lainnya silakan shopping ke kelompok yang lain ya. Nanti ditanya, nanti jalan-jalan dulu bertanya, dan nanti ada Bapak Ibu beri masukan ke kelompok lain ya. Kalau catatan berikutnya nanti silakan Bapak Ibu bertanya ke kelompok lain, kenapa kok harus ini nilai kebajikannya, terus manfaat atau tujuannya kok seperti ini. Silakan nanti beri masukan ya. Silakan Bapak Ibu dimulai dari sekarang. Yang menunggu siapa silakan. Ya, waktunya terbatas ya. Ya, silakan ditanya, kenapa kok seperti itu, alasannya apa, mungkin nanti Bapak Ibu catat ya. Catatan beda. Apa? Buat catatan nanti. Tapi kenapa ini harus ketik? Bagaimana? Sudah punya catatan? Ya. Ya, yang tanya. Silakan dicatat ya. Kalau dia nggak sayang sama temannya, dia melakukan kekerasan, dia tidak menghargai, tidak menghinaannya, melakukan kekerasan. Kalau kita makan boleh. Ya, waktunya selesai Bapak Ibu, silakan kembali mau kembali ke posisinya ya, masing-masing ya. Sekarang Bapak Ibu kelompok 1 ya,
sini, tolong jelaskan hasil dari kunjungan ke kelompok 2. Ya, nah, silakan pelajaran. Ya, silakan, Bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1 ya, bisa kelompok 1. Tadi telah berkunjung ya di pemaparan kelompok 2. Di situ ada beberapa temuan, yaitu contohnya misalnya tadi dilarang merokok ya, dengan kesehatan, yaitu misalnya jelaskan kesehatannya itu adalah untuk kesehatan paru-paru kita. Kemudian apa tadi yang narkoba ya, dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan kita juga kriminal. Maksudnya kriminal itu adalah bahwa narkoba itu dilarang oleh pemerintah. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan narkoba. Kemudian berjalan melalui koridor ya, di kelompok 2 tadi itu menjelaskan bahwa kita harus cinta terhadap lingkungan. Ya, jadi kita harus berjalan sesuai tempatnya, jadi tidak mengganggu tanaman-tanaman yang ada di tempat Luar biasa. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas paparannya. Ya, silakan untuk kelompok 2 hasil kunjungan ke kelompok 1 tadi. Apakah ada temuan dari tugas kelompoknya? Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 telah berkunjung ke kelompok 1. Nah, di sini kami menemukan yaitu tentang kenapa dilarang melakukan kekerasan. Kenapa dilarang melakukan kekerasan? Itu tujuannya menghargai dan menyayangi orang lain. Ya. Nah, di sini apabila telah timbul itu rasa sayang dengan orang lain, maka akan timbul pula rasa di sini setelah timbul rasa sayang, maka di sini tidak akan timbul yaitu permusuhan antara satu dengan yang lain. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya silakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita mau lihat dulu. Ya. Ini adalah kuncinya. Ya, yang pertama tadi kembalikan barang ke tempatnya. Ini boleh. Ya. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan? Menghormati orang lain. Nah, yang tadi, di atasnya gitu ya. Naik. Nah, ini termasuk Kebajikan. keyakinan kelas, ya. Jadi sudah bisa Bapak Ibu untuk membedakan keyakinan dan nilai kebajikan ya. Nah, dari nilai-nilai keyakinan tadi, nilai kebajikan dan nilai keyakinan yang Bapak tulis, ya, ini ada yang ingin dicapai, ya. Apa yang ingin dicapai Bapak Ibu dengan keyakinan itu? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa yang ingin dicapai? Menghormati orang lain, terus berkomitmen, terus selanjutnya, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang ingin dicapai? Keamanan, saling menghormati. Kembalikan lagi, dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kebalik ya. Ya, menghormati orang lain. Ya, itu ada yang sedikit. Nah, itu ya. Jadi ada yang ingin dicapai dari keyakinan kelas kita ya. Jadi makanya kalimatnya positif, terus berdasar dari nilai-nilai universal. Ya. Aja Bu. Nah, Bapak Ibu sudah melaksanakan
bersama kelompoknya ya untuk menentukan gimana keyakinan kelasnya. Ya, ini contoh kecil saja Bapak Ibu. Nanti di kelas juga seperti ini. Anak-anak membuat kesepakatan kelasnya. Buat tempelkan. Saya membuat ini. Semua anak itu akan punya ide. Dan itu Bapak tampung. Bapak Ibu tampung. Kemudian Bapak Ibu menggabungkannya menjadi sebuah keyakinan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita yang mungkin nakal, anak-anak kita yang mungkin melanggar keyakinan kelasnya, anak-anak kita yang mungkin tidak mematuhi, bukan aturan ya, mematuhi keyakinan kelasnya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi anak-anak. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama apa? Bertahan hidup. Mungkin mencuri makanan punya temannya karena dia lapar. Ya? Jadi kita tidak boleh menghakiminya. Kok kamu pencuri? Tidak boleh Bapak Ibu. Kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Memanajer tadi Bapak Ibu. Ya, jangan langsung kita menghakimi dia itu salah. Bukan Bapak Ibu. Anak kita itu tidak ada. Ya, dia nakal itu ada sebabnya. Ya, nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Bukan lagi aturan tapi restitusi. Terus lagi, kenapa dia ribut? Karena mungkin dia ingin bebas. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dia ingin bebas. Ya. Selanjutnya, kenapa dia mungkin di kelas itu tidak merasa enjoy? Karena dia kebutuhannya atas kesenangannya tidak terpenuhi. Terus kesayang dan rasa diterima. Anak itu bertingkah buat ulah. Mungkin dia tidak disayangi temannya, mungkin Bapak Ibu kurang perhatian, yang disuruh hanya itu saja. Ya, maka mereka mungkin membuat sebuah tingkah laku yang mungkin akan dikatakan oh anak itu nakal, anak itu ini, karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu dia pengen rasanya diterima di kelas itu. Ya, aku ini juga siswa ibu loh. Ya, kenapa yang disuruh ibu itu terus? Ya, tidak. Selanjutnya, next, inilah. Sekarang kita akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Kita sekarang akan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi, bukan tisu ya. Nah, apa itu? Guru yang berperan sebagai manajer yang bisa menerapkan segitiga restitusi itu adalah posisi guru kita, posisi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Ya, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan. Next. Menurut dosen, ya, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi mereka itu salah, mereka sendiri yang jujur bahwa dia salah, dan mereka sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. Ya, lanjut. Ciri-cirinya, ya, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, ya. Cara yang terbaik, fokus pada karakter, menguatkan jiwanya atau dirinya, mengembalikan siswa berbuat salah, ya, pada kelompoknya. Nah, inilah yang segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini. Sekarang menstabilkan identitas. Pertanyaannya ada itu, ya, membuat salah itu tidak apa-apa. Bahwa dia itu salah, tapi kita nggak boleh. Kamu itu salah. Sudah ini yang benar. Ternyata keliru selama kita. Pertanyaannya apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang nggak salah, ya kan? Dia terus percaya diri, iya ya. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini
pada posisi yang pertama, menstabilkan identitas dia. Identitas siapa? Identitas anak. Panggil anak. Ya. Lanjut. Menstabilkan. Ya. Yang segitiga. Naikkan lagi. Ya. Next. Validasi tindakan. Ini diketik ganti. Sisi menstabilkan itu validasi. Yang paling atas. Validasi tindakan yang salah. Kalimatnya apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ya. Kamu pasti punya alasan. Ya, guru bertanya. Ya, contoh. Kenapa kamu kok bisa berkelahi dengan teman kamu? Dia jawab, saya jengkel bu. Ya. Setiap hari saya dikatakan jelek lah, inilah, itulah. Dia ngomongkan. Ya, mengatakan dirinya, dia membela dirinya pokoknya. Seperti itu kan dilakukan anak ya, membela dirinya. Ya, saya nggak terima bu. Ya, setiap hari dia nyontek terus. Terus kita tanya, apa tindakan kamu? Ya, saya langsung marah, saya banting meja bu. Kira-kira ada nggak sikap kamu yang berlebihan? Ya, tidak ada bu. Ya, jadi kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu. Ya, nanti anak menjawab, iya bu. Ya. Saya nggak terima kalau tetap dibilang orang tua saya jelek, orang tua saya ini itu, saya nggak terima. Itu anak-anaknya yang jelek. Make-nya. Kita terus menanyakan keyakinan kelas. Ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu tidak, yang sekarang kamu langgar? Ya. Untuk kamu tidak berbuat lebih dari itu, atau menampar, atau berkelahi, ya kan? Nah, kita hargai dia. Ibu memberikan apresiasi kepada kamu, ya. Misalnya Cahaya tidak berbuat melebihi batas. Dia merasa dirinya sudah salah, tapi tidak merasa salah gitu, ya. Terus kita tanya, keyakinan mana yang sudah dilanggar ini? Keyakinan mana yang sudah tidak ditepati? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, bertanya, nilai-nilai mana yang sudah kamu langgar di kelas ini? Ya, ujung-ujungnya bagaimana cara ya agar keyakinan kelas ini tidak kamu langgar lagi? Dia akan, ya bu, saya nanti minta maaf bu. Dia terus sadar diri, menyadarkan dirinya bahwa dia tadi salah. Ya, saya nanti tidak lagi bu marah, saya akan lebih sabar lagi. Ya, dia sendiri yang menyelesaikannya, bukan kita. Karena yang bisa mengontrol itu bukan, contoh, Pak Dodi coba tegak dulu. Pak Dodi tegak, genggam tangannya. Ya, Pak Dodi, di dalam tangan ini ada sesuatu yang Pak Dodi rahasiakan. Ya, Bu Ida, tolong rayu biar tangan yang Pak Dodi ini dibuka. Biar yang di dalam ini bisa dibuka dan bisa Pak Dodi kasihkan dengan Bu Ida. Kira-kira Bu Ida bisa nggak merayu Pak Dodi tangannya bisa dibuka dan memberikan sesuatu di dalam? Kira-kira? Bisa. Mampu nggak? Bisa. Padahal itu sifatnya rahasia. Pak Dodi bisa kasih kan? Tidak, kalau rahasia. Siapa yang bisa mengontrol? Hidup Pak Dodi. Diri sendiri. Nah, diri sendiri kita. Sudah, terima kasih. Ya. Jadi, yang bisa mengontrol adalah anak itu sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Ya. Jadi tadi ini contoh kecil. Ya, contoh kecil. Permasalahan di kelas yang bisa menyelesaikannya anak itu sendiri. Solusinya anak sendiri. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar?
saya tidak ini Pak, tepat waktu Pak. Kira-kira ya untuk memperbaiki anak-anak yang sudah melanggar keyakinan kelas tadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin dia akan nanti misalnya karena dia terlambat, ya, karena dia terlambat tadi, terlambat datang sekolah, karena main HP tengah malam, jadi bangkong misalnya, tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan. Saya nanti nggak ini lagi Pak, karena saya ngaku dia, kenapa terlambat? Semalam saya nggak ini Pak, nonton main HP sampai malam, jadi paginya saya sudah dibangunkan, ibu saya jengkel, jadi ditinggal saya. Jadi saya bangunnya kesiangan. Dia jujur, ya. Terus kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kelasnya, tidak menghargai waktu, ya. Dia sendiri akan menyelesaikan solusinya. Ya Bu, saya akan datang lebih awal dan saya tidak lagi main HP kalau malam-malam. Dia sendiri, karena bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita guru nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak bisa maksa anak, oh kamu harus ini, nggak bisa, ya. Karena pengaruh internal itu tadi bukan pengaruh eksternal yang akan kita gunakan sekarang. Internal yang kita akan bangun, bukan X-nya, tapi in-nya yang kita bangun di dalam diri anak. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagi atau diseminasi singkat ini, ya, akan bermanfaat dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Intinya Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu diharapkan adalah sebagai manajer dan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebelum acara ini saya tutup, ya, saya minta tolong untuk satu orang merefleksikan kegiatan kita hari ini, ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andowo atas diseminasinya untuk kita semua. Baik, di sini saya akan merefleksikan hasil dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Andi Bowo. Jadi Bapak Andi Bowo telah menjelaskan kepada kita semua tentang budaya positif, ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kemudian selain budaya positif juga ada disiplin positif, yaitu disiplin yang dimiliki motivasi internal yang ada di dalam disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2 mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kemudian selain itu juga ada keyakinan kelas, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, dan penguasaan. Kemudian Bapak Andi Bowo juga menjelaskan tentang segitiga restitusi, yaitu untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya refleksikan pada diseminasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di kelas dan di sekolah kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan moderator.
Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Adibowo tentang budaya positif yang ada di sekolah. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita semua, dan kita semua bisa membangun motivasi internal pada diri peserta didik kita semua. Kemudian acara yang ketiga, penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada video selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagi Vanessa, Bapak tadi mendapat laporan dari ketua kelas bahwa Vanessa baru bertengkar dengan Ratih ya? Ya Pak, habis jengkel sekali saya Pak. Loh, kenapa bisa jengkel? Karena hasil lukisan yang saya buat dikatakan jelek lah, nggak ada bagusnya lah, inilah, itulah, pokoknya jengkel saya Pak. Oh, seperti itu ya. Jika Bapak di posisi kamu, pasti Bapak akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang Vanessa lakukan terhadap Ratih? Saya marah lah Pak, saya kesel, kemudian saya maki dan saya gebrak meja. Terus saya mengajaknya berkelahi untuk dipisah dengan ketua kelas. Oh, begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya Pak, saya sudah capek buatnya, sampai di sekolah malah dikatakan jelek, tidak pas warnanya, tidak kreatif, jadi kesel saya Pak. Ya, wajarlah kamu merasa marah dan kesel, karena pasti tidak rela, sudah susah payah untuk mengerjakan tugas, masih dikatakan tidak bagus oleh teman. Bapak menghargai tidak ada tindakan berlebihan, contohnya memukul. Sekarang kita pikirkan bersama tindakan Vanessa yang marah sampai menggebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Vanessa, keyakinan kelas apa yang sudah Vanessa langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas saling menghormati dan menghargai sama teman. Ya, betul sekali. Menurut Vanessa, saling menghormati dan saling menghargai sama teman, apakah penting? Penting Pak, karena dapat membuat kelas menjadi harmonis. Baik sekali. Baik, kalau menurutmu penting, jadi keyakinan apa yang harus Vanessa lakukan pada saat Vanessa sedang marah? Saya harus lebih sabar dan menjaga tindakan saya. Ya, kamu bersedia melakukan keyakinan kelas ini? Bersedia Pak. Bagus sekali. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan kamu di kelas agar tidak lagi terjadi masalah di kelas? Saya akan lebih sabar jika ada teman yang selalu mengejek dan akan melaporkan kepada guru kelas. Ya, benar sekali tindakan Vanessa. Tetap semangat, Bapak percaya Vanessa bisa melakukan itu semua. Lebih sabar dan bertindak bijak jika ada teman yang berbuat tidak baik dengan kita. Nanti Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua Vanessa. Terima kasih banyak Pak atas saran dan bimbingan dan arahannya. Ya, sama-sama. Sekarang Vanessa boleh kembali di kelas ya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah desiminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.